Let us pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay. Thank you. So today we discussion about the 32 parts. 32 parts of the body. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang objek meditasi yang berikutnya, yaitu adalah 32 bagian tubuh. So if you are already practicing the full Anapanasati, mindfulness of breathing, and the jhana. So after that, you can go into the 2 parts of the body. Also, you are starting from the 4 element meditation. Also, after the body light appear, Vibhaka Nimitta. So if you want to go other samatha meditation, so that time is good for move to the 32 parts of the body. Ya, jadi setelah sebelumnya kita berhasil ya dalam mengembangkan meditasi anapana ya sampai jhana keempat. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke objek meditasi yang ini, yaitu 32 bagian tubuh. Ataupun kalau sebelumnya kita tidak berlatih anapana, tapi kita berlatihnya mulai dari meditasi 4 elemen. Nah, setelah kita bisa mencapai konsentrasi akses dan juga bisa mendapatkan patibhaganimitta dari eh, meditasi 4 elemen ini, kalau kita ingin berlatih objek meditasi yang lainnya, ini adalah waktu yang tepat untuk kita berlatih meditasi yang lainnya dengan patibhaganimitta yang ini. So today we shall discuss how to develop the other samatha object and 32 parts of the body on its character meditation. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang objek meditasi yang lainnya ya. Setelah kita mendapatkan konsentrasi akses dari meditasi 4 elemen itu, objek meditasi yang cocok untuk dikembangkan salah satunya adalah meditasi 32 bagian tubuh ataupun meditasi tengkorak. How to meditate on the 32 parts of the body. If you want to practice meditation on the 32 parts of the body, you should establish the full Anapana jhana. So the life of concentration is bright, brilliant, and radiant. So you should then use the light to try to descend the 32 parts of the body one at a time. Ya, jadi caranya kalau kita ingin melatih objek 32 bagian tubuh ini, pertama-tama kita sebaiknya memunculkan kembali ya konsentrasi jhana keempat dari anapana yang sebelumnya sudah kita kembangkan ya. Kita masuk lagi sampai ke jhana keempat. Nah, dari jhana keempat itu kita akan memiliki cahaya kebijaksanaan, cahaya konsentrasi yang terang, cemerlang dan benderang gitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan cahaya ini untuk melihat dan mencermati 32 bagian tubuh kita. The 32 parts of the body are 20 parts with the earth element predominance and 12 parts with the water element predominance. Ya, jadi dari 32 bagian tubuh, terdapat 20 bagian tubuh yang bisa dibilang
elemen yang dominannya adalah elemen tanah. Sementara 12 bagian tubuh lainnya itu kita kategorikan sebagai bagian tubuh yang elemen dominannya adalah elemen air. The 20 elements past should be discerned in four sets of fights. Ya, jadi dari 20 bagian tubuh yang dominannya adalah elemen tanah, kita bagi lagi kategorikan menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok ada 5 bagian tubuh. Kesa, Loma, Naka, Danda, Dacho. So, heart, hair, body hair, knee, teeth, skin. Hmm. Jadi 5 bagian tubuh yang pertama adalah rambut, bulu badan, kuku, gigi, dan kulit. Mansa, Naru, Ati, Machan, Wakhan. Another fight, breast, sinew, bones, bone marrow, and kidneys. Hmm. Lalu 5 bagian tubuh yang selanjutnya adalah daging, urat, tulang, sumsum, tulang, dan ginjal. Hadiyan, Yakhanam, Dilomakam, Bihagam, Papata. So heart, liver, membrane, spleen, and lungs. Lalu kelompok yang ketiga yang dominannya elemen tanah adalah jantung, hati, selaput paru-paru ataupun pleura ya, lalu limpa dan paru-paru. Anda guna, udhita, grisa, mata longa. So intestines, mesentery, cord, feces, and brain. Lalu 5 bagian terakhir yang dominannya elemen tanah adalah usus, selaput usus ataupun mesenterium, lalu isi lambung, feses dan otak. First, you learn the at element parts, 20 parts. So four or five, 5 or 4 sets. So group by group, you learn the by heart. Ya, jadi ketika kita melatih 32 bagian tubuh, pertama kan kita tadi bagi menjadi yang elemen tanah dan elemen air yang dominannya ya. Nah, ketika kita belajar yang elemen tanah, kita juga belajar per kelompok gitu ya. Jadi dari kelompok pertama dulu sampai mahir baru ke kelompok berikutnya. The yogi should re-establish the anabana bhojana or the four element empty the paribaga nimitta when the body light appear. So that time you can start and stay in it for 30 minutes. After that, descend the heart hair with the light or wisdom. Imagine from the bhojana or whole element meditation, use the light and pay attention, your head. Ya, jadi untuk berlatihnya, jadi pertama seperti sebelumnya kita memunculkan kembali konsentrasi jana keempat ya, minimal selama 30 menit. Nah, lalu setelah itu menggunakan Patibhaga Nimitta dari jana keempat ini, menggunakan cahaya kebijaksanaannya yang terang benderang, kita mengarahkan perhatian kita kepada daerah kepala kita ya, daerah rambut itu. Jadi dengan menggunakan cahaya itu harusnya kita akan bisa melihat dengan jelas bagian rambut kita. Try to see the head hair as distinctly as you could. You should be able to see the roots of the head hair a little bit inside. At that time, you can understanding the repulsiveness of the head hair. Ya, jadi kita dengan cahaya kebijaksanaan itu kita mencoba untuk melihat sejelas mungkin ya bagian rambut kita. Jadi kita harusnya nanti akan bisa melihat bagian bahkan akar rambut gitu ya. Jadi agak sedikit di dalam kulit kepala kita akan bisa melihat bagian akar rambut. Pada saat itu harusnya kita bisa mencermati sifat menjijikan dari rambut. When you have discerned the head hair, and the root of the hair distinctly, then you have understood their repulsiveness. Proceed to discern the next body parts within the group. Jadi ketika kita sudah bisa mencermati rambut dan akar rambut ini dengan sangat jelas ya, dengan jelas, dan juga kita bisa mencermati, bisa mendapatkan sifat menjijikan dari rambut tersebut, maka kita pada saat itu baru boleh melanjutkan ke bagian tubuh yang lainnya.
You should understand each part's destiny and understanding its reportedness in the same manner before proceeding to the next part of the same group. Ya, jadi ketika kita beralih ke bagian tubuh yang berikutnya, kita hendaknya kita hendaknya berlatih hingga bisa mencermati dan melihat bagian tubuh tersebut dengan jelas ya, dengan sangat jelas dan juga bisa menangkap sifat menjijikan dari bagian tubuh tersebut sebelum kita melanjutkan lagi ke bagian tubuh yang berikutnya lagi. If at any point while descending, the light of concentration should fade, you should re-establish the full anapana jhana. So that the light is again bright and strong. Jadi ketika kita sedang mencermati bagian-bagian tubuh kita ini, jika di tengah-tengah itu cahaya konsentrasi kita itu meredup ya. Jadi pada saat itu hendaknya kita mengembangkan ulang, memunculkan ulang konsentrasi jana keempat dari anapana ya, sehingga nanti cahayanya itu akan menjadi terang benderang lagi. When you have the descend the head in the root of the hair distinctly, and you have to understand their reposits. And proceeded to descend at the next body part. Okay. Same. Ya. Ya, jadi setelah bisa melihat rambut dengan jelas dan sifat menjijikannya dengan jelas, kita lanjut ke bagian tubuh yang kedua. For each set, you need to practice in the forward and backward sequence for 5 rounds. Then at once, you see all parts in the same set clearly. Jadi tadi kan dibagi per kelompok ya. Tadi yang elemen tanah itu dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing isi 5. Nah, jadi di setiap kelompok itu, ketika kita berlatih itu, kita berlatihnya itu dengan urutan maju, lalu urutan mundur. Jadi maju, mundur itu kurang lebih 5 putaran ya. Jadi maju, mundur, maju itu 5 putaran. Nah, itu satu persatu ya, satu persatu dari urutan maju ke mundur. Nah, lalu setelah itu baru kita melihat secara bersamaan. Power sequence is from head to urine. Power sequence is from urine to head. Ya, jadi kalau misalkan kita lihatnya langsung dari 32 bagian tubuh ya, berarti kita mulainya itu dengan urutan maju, yaitu dari pertama itu rambut sampai yang nomor 32 itu adalah air kencing, ya, air seni. Nah, itu adalah urutan maju. Nah, kalau urutan mundurnya dari air kencing ke rambut. After you see clearly your own but 32 parts, you descend 32 parts of another person. Externally, again, using the light of the concentration and with your eyes stay closed. You should try to descend someone nearby. See the 32 parts of the body in that person. From head to urine, and from urine back to her head. So descend the 32 parts forward and backward many times. Jadi setelah kita bisa mencermati 32 bagian tubuh kita sendiri dengan jelas ya, dan juga sifat menjijikannya, kita berusaha untuk melihat, mencermati 32 bagian tubuh dari objek luar ya, objek eksternal. Maksudnya kita coba melihat 32 bagian tubuh dari orang lain gitu ya, dengan menggunakan cahaya konsentrasi kita ya. Nah, dengan mata tertutup ya, mata tertutup. Lalu kita mencoba mencermati misalkan ada yogi yang di sekitar kita, di sebelah kita coba mencermati 32 bagian tubuh dari yogi tersebut. Nah, jadi kita juga mencermati 32 bagian tubuh dari yogi tersebut dengan urutan yang sama, dengan urutan maju, mundur berkali-kali ya, diulang-ulang terus dari rambut hingga air seni, lalu air seni balik lagi ke rambut dan seterusnya. Now I will show you the pictures of the 32 parts of the body. Ya, sekarang saya akan memberikan gambar ya, gambar-gambar dari 32 bagian tubuh ini. So use the light and pay attention to your head. So you can see the head very clearly, and also they are very reposite.
Ya, jadi kita harus menggunakan cahaya konsentrasi kita ya, dan mencoba untuk melihat 32 bagian tubuh ini. Misalkan yang pertama ini rambut, kita mencoba untuk melihat bagian tubuh ini dengan sejelas-jelasnya hingga kita bisa menangkap sifat menjijikan dari bagian tubuh tersebut. If you are not appear the repulsive mind, you tense when your head drop down to the foot or other, so you will become repulsive. Don't win. Ya, kalau kita tidak bisa menangkap sifat menjijikan dari misalkan rambut yang pertama ini ya, jadi kita bisa coba memikirkan betapa menjijikannya kalau misalkan ada rambut itu jatuh ke makanan kita, itu jadi menjijikan ya. If you want to see clearly, you need repracticing Anapana Bhojana. So the light is bright and radiant. Use the light like a torchlight and pay attention there. A little bit inside the root, there is a more repulses. If you know the repulses, so enough ready. So move to next one. Ya, jadi untuk bisa melihat bagian tubuh kita ini kita harus harus menggunakan cahaya konsentrasi dari jana keempat ya, Anapana jana keempat. Lalu setelah itu dengan cahaya konsentrasi tersebut kita arahkan cahaya konsentrasi tersebut ke arah bagian rambut kita ya, seperti kita mengarahkan senter gitu ya. Kita arahkan ke arah bagian rambut kita, khususnya agak sedikit bagian dalam dari kulit kepala kita ya. Nah, di bagian situ akan lebih mudah untuk mencermati sifat menjijikan dari rambut. The next one is a lama body hair grow in most of the rest of the inner skin. That's the envelops the body except for the location where the head hair are. So for the palms or the hands and so for the feet, there you can see. Ya, tadi Shadow juga bilang ya bahwa ketika kita memperhatikan bagian-bagian tubuh ini, misalkan tadi rambut, asalkan kita sudah bisa melihat sifat menjijikannya, itu sudah cukup. Langsung kita bisa beralih ke bagian tubuh yang berikutnya. Lalu bagian yang kedua adalah loma ya, adalah bulu badan. Bulu badan ini tumbuh di sekujur tubuh kita ya, selain di area kulit kepala dan juga di area telapak tangan maupun telapak kaki. Sisanya itu pasti ada bulu badan. Is the repulsion not clearly? So your mind, your light, pay attention inside there, under the skin. So there also you can see a lot of repulsion. Ya, sama seperti mencermati rambut ya, kalau misalkan sifat menjijikan dari bulu badan ini masih kurang jelas, kita bisa arahkan perhatiannya itu ke bagian sedikit dalam dari kulit ya, sedikit bagian dalam dari kulit. Jadi di situ bisa lebih terlihat lebih jelas sifat menjijikan dari bulu badan. Now you understanding the body hair is a repulsive, move to next one. The next one is a knee. Knee. Now, nakha. So also you pay attention a little bit, root of the knee. There is you can find out the repulsive. Ya, lalu setelah jelas dari bagian tubuh bulu badan, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya adalah kuku ya. Bahasa Palinya adalah naka. Nah, jadi sama seperti mencermati rambut maupun bulu badan, kalau sifat menjijikan dari kuku ini tidak terlihat terlalu jelas, kita bisa melihat sedikit lebih dalam ke area pangkal kuku ya, yang area di mana kuku itu mulai tumbuh. Di situ bisa lebih terlihat jelas sifat menjijikannya. The next one is danja, teeth. Also, you use the light and pay attention the teeth near the root side. So there is a lot of repulsive. So you can feel the cause this one. Lalu bagian tubuh yang berikutnya adalah gigi ya. Gigi dalam bahasa Pali adalah danta. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kalau sifat menjijikan gigi ini tidak terlihat terlalu jelas, kita bisa arahkan perhatian kita itu lebih ke arah bagian akar gigi ya, yang menempel pada gusi. Nah, di situ akan bisa terlihat sifat menjijikannya lebih jelas. The next one is at the soft skin, the mena skin. Develops the whole body, embrace the whole body. Outside, it is that is called the other
Katisa, Katikep, which is the black, brown, or yellow in the color. So the chaw itself is a white, delimited by space. Ya, lalu bagian tubuh yang berikutnya adalah kulit ya. Nah, kulit ini dia ini membungkus tubuh kita ya, membungkus keseluruhan tubuh kita. Bagian paling luar dari kulit ini disebut sebagai kutikel. Kutikel ini mungkin bahasa kedokteran mungkin kutikula mungkin ya, saya mungkin salah. Nah, dia warnanya itu warnanya hitam ataupun abu-abu atau coklat ataupun kuning ya warna kulit kita. Nah, jadi kadang juga warnanya putih. Dia itu dibatasi oleh elemen ruang. So you are like to pay attention inside the skin, the three layer. There also a lot of reprocessing. Ya, jadi kulit ini juga ada 3 lapisan ya, itu bisa dilihat di layar ya. Jadi kalau misalkan tidak jelas sifat menjijikan dari kulit ini, kita bisa memperhatikan bagian lapisan-lapisan dari kulit tersebut untuk bisa mencermati sifat menjijikan dari kulit ini. The five is loma, naka, danda, techo. So after that, techo, back to the danda, naka, body have and the hair, power sequence and power sequence you try many times, so you will experience. Ya, jadi ini adalah bagian terakhir dari kelompok yang pertama ya, nomor 5 ya. Jadi masing-masing kelompok kan ada 5 ya. Jadi dari awalnya rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit. Lalu setelah itu kita mundur urutannya, urutan dari kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut. Lalu kita maju mundur dengan urutan seperti ini berkali-kali, kita cermati 32 bagian-bagian tubuh tersebut dan sifat menjijikannya. So that is to say include the part. So part 1, group 1. After descending the head hair, proceed to descend in the same manner. Body hair, then the knee, teeth, and skin one by one in a forward sequence. Repeat descending in the same manner one by one in the forward sequence. Ya, jadi kita melatih ini per grup ya. Jadi ini adalah grup yang pertama, rambut, bulu badan, kuku, gigi, dan kulit. Jadi kita mencermatinya satu persatu dari rambut dulu, setelah jelas baru bulu badan, setelah itu kuku, setelah itu gigi, setelah itu kulit. Setelah jelas 5 ini satu persatu, kita juga melatih dengan urutan mundur dengan sama satu persatu juga dari kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut, dan diulang lagi nanti ke urutan maju, urutan mundur. You need to at least 5 rounds. After 5 rounds of the power in power sequence, continuing next is to descend all 5 parts together at the same times. Ya, jadi dengan melatih urutan maju dan mundur ini di grup pertama ini, di kelompok pertama ini, kita minimal harus melatih urutan maju mundur itu minimal 5 kali ulang ya, 5 putaran. Kalau kita sudah bisa melatih ini 5 putaran dengan jelas juga melihat sifat menjijikannya, sekarang tugas kita adalah mencermati 5 bagian tubuh ini secara bersamaan sekaligus. When you could see clearly all the 5 parts together, the yogi has completed the discernment successfully. After that, the yogi could proceed to the other group, 2, group 3, group 4, group 5, or group 6 to descend in the same manner like it is done in group 1. Ya, jadi setelah kita bisa melihat 5 bagian tubuh ini secara bersamaan langsung ya sekaligus dalam sekali lihat, maka itu bisa dibilang bahwa kita sudah berhasil dalam mencermati kelompok yang pertama ini gitu ya. Nah, tadi kan total 32 bagian tubuh kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, jadi setelah berhasil di kelompok yang pertama, kita lanjut ke kelompok yang kedua dengan cara yang sama. The next group is a mansa. First is a mansa. So brush. So back muscle or chest and biceps kind muscle. There is a lot you can use the light and pay attention there. Also they are reposing. Ya, lalu di
kelompok yang kedua, bagian pertama itu adalah daging ya, ataupun kadang disebut juga otot. Dalam bahasa Pali adalah mangsa. Jadi untuk mencermati daging ini, kita bisa mencermati daging ataupun otot di daerah-daerah tertentu, misalkan daerah eh, punggung, daerah dada, daerah tangan, ataupun daerah paha. The next one is Naharut sinews. If at any point while descending, the light or concentration should fade, you should practice Anapana for jhana or a four element under the light abhiya. The light is bright, strong, so use this one and pay attention this part, so you can find the sinew easily. Also here, also allow easily find the also reports. Ya, lalu eh, bagian kedua dari kelompok kedua ini adalah naru ya. Naru ini artinya adalah urat. Jadi kita mencermati juga tadi, kalau tadi adalah daging, ini adalah urat. Kita mencermati hingga jelas dan juga bisa mencermati sifat menjijikan dari daging maupun urat ini ya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah eh, melatih 32 bagian tubuh ini, sekali lagi kalau misalkan cahaya konsentrasi itu meredup, pada saat itu kita harus mengembangkan ulang konsentrasi jana keempat ya, agar cahayanya bisa terang lagi dan kita gunakan cahaya ini untuk melihat 32 bagian tubuh ini. Tadi saya sudah mengatakan naru ataupun urat ini mungkin bisa dilihat di bagian daerah leher ya, tulang selangka itu ada bisa lebih jelas mungkin. Don't review from this picture. You need to see by direct your knowledge, like the torchlight. Ya, tapi jangan berpacu sama gambar ini ya, jangan terpaku sama gambar ini. Jangan dihafalin gambarnya, tapi kita harus bisa melihat itu dengan mata kebijaksanaan kita sendiri, dengan cahaya konsentrasi kita itu. Kita arahkan cahaya itu ke bagian-bagian tubuh kita, seolah-olah kita mengarahkan center. Jadi kita bisa melihat dengan jelas dengan mata kebijaksanaan kita sendiri. The next one is atibo. So easily, if you have the concentration in the anapana fojana, the nimitta by right, use this one, you can find whole body parts or one part. Ya, lalu yang nomor 8 adalah ati. Ati ini artinya adalah tulang ya. Jadi ini mungkin lumayan jelas. Jadi kalau dengan cahaya kebijaksanaan kita itu, cahaya konsentrasi kita itu, kita bisa arahkan mencari, melihat tulang ini di keseluruhan tubuh langsung sekaligus ataupun bagian demi bagian. Next one is atiminsan, bone marrow. So bone marrow is a more you pay attention, the light to you are like a big one, the inside. The inside you can see the bone marrow. Ya, bagian tubuh yang nomor 9 adalah sumsum tulang ya. Ya, jadi kita arahkan perhatian kita itu ke dalam bagian tulang ya. Jadi mungkin kalau mau jelas kita cari tulang yang agak besar, misalkan tulang paha dan sebagainya, kita arahkan perhatian kita ke bagian dalam dari tulang tersebut. The next one is wakan kidney. So it like no enough, so we practice anapana fojana. You the light and pay attention. So the kidney behind your back, the area you can find. Also put the light inside, so there is a lot of resources you can descend it. Ya, bagian tubuh yang nomor 10 adalah ginjal ya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya ketika kita mencermati ini, kalau misalkan cahaya konsentrasi meredup, harus kembangkan ulang jana keempat ya, agar cahayanya itu jelas dan bisa dipakai untuk mencermati bagian tubuh. Ginjal ini adanya di sekitar bagian belakang ya, bagian belakang tubuh kita ya, menempel ke bagian belakang. Nah, ketika memperhatikan ginjal ini juga bisa memperhatikan bagian dalamnya ya. Jadi bisa lebih menangkap sifat menjijikan dari ginjal ini. So the group 2 plus the new bone marrow and kidney. After the kidney, bone marrow, bone, sinew, and flesh. Power sequence and power sequence, you try at least 5 rounds. After that, next, you trying to this 5 together. One at a time. Ya, jadi ini adalah grup kedua ya, grup kedua yang isi 5. Jadi tadi pertama adalah dari
daging ya, daging, urat, tulang, sumsum tulang dan ginjal. Lalu setelah itu kita mencermati dengan urutan terbalik ya dari ginjal, sumsum tulang, tulang, urat, daging. Lalu berulang kali seperti itu ya. Mm. So now move to the third group. First one is a heart. Heart, yeah. Also use the light and pay attention. The left side of the heart. Put your light inside. That is also you can find out the very repulsive. Ya, lalu sekarang kita ke grup yang ketiga ya, grup yang ketiga. Jadi nomor pertama dari grup ketiga ini adalah anggota badan yaitu jantung ya, jantung. Jadi sama seperti sebelumnya kita gunakan cahaya kebijaksanaan kita, cahaya konsentrasi kita itu untuk melihat bagian dalam dari jantung ya. Bagian dalam dari jantung itu kita akan bisa melihat dengan lebih jelas sifat menjijikannya. The next one is a yakana liver. Yakana. Also, right side, the lower of the bone. This bone, how to call? Ribs. There is you can see. Also put your light inside, so you search that you will got the very repulsive. Lalu bagian kedua dari kelompok ketiga ini adalah hati ya, ataupun bahasa Balinya adalah yakanang. Jadi ini terletak di sekitar bawah dari tulang rusuk ya. Jadi kita sama seperti sebelumnya, kalau tidak bisa mencermati sifat menjijikannya, kita coba mencermati bagian dalamnya. Itu akan lebih mudah mencermati sifat menjijikannya. One yogi, he practiced in this state, so he search inside the liver. He saw something there, not normal. So after that, he going to check that down there. There's already fatty liver and some tumor. So he saw quickly, so can remove. Ya, kata saya ada seorang yogi ya yang ketika dia sedang berlatih 32 bagian tubuh ini, ketika dia memperhatikan, mencermati bagian hati, bagian liver dari tubuhnya sendiri, dia melihat ada sesuatu yang tidak beres dari bagian hatinya, bagian livernya, tapi dia tidak tahu itu apa. Akhirnya setelah itu dia langsung cek ke dokter untuk diperiksa, dan ternyata benar ada tumor di sana. Jadi untungnya karena ketahuan ini jadi bisa disembuhkan ya. Depends on your concentration. If your concentration very good, very strong, so the light is very bright, like the torchlight. If you are powerful the battery, so you can see the light is very bright. The object become clear. Ya, jadi tapi ini tergantung dari cahaya konsentrasi kita ya. Kalau cahaya konsentrasi kita itu kuat, terang benderang, maka ini akan bisa digunakan untuk melihat dengan lebih jelas ya. Tapi kalau cahaya konsentrasi kita itu tidak terlalu terang, itu akan objeknya tidak akan terlihat dengan terlalu jelas. Bagaikan lampu senter itu kalau baterainya penuh sama baterainya sudah mau habis itu berbeda. Kita bisa melihatnya berbeda. Kalau baterainya penuh, cahayanya kuat. Kalau baterainya lemah, maka yang disorot pun tidak terlalu jelas. The next one is kilomaka, membrane. The covering of the brush, which is of two kinds. Number one, the concealed to be found, concealing the heart and kidney. So this one, that area, like this. Number two, the unconcealed to be found, covering the brush under the inner skin throughout the whole body. Both kinds are white. Ya, lalu di sini bagian ketiga dari kelompok yang ketiga ini adalah selaput ya, selaput. Di sini dia ada dua jenis. Jadi selaput ini dia membungkus daging kita ya. Jadi ada dua jenis. Pertama adalah yang tertutup. Jadi dia itu adalah dia yang membungkus jantung dan ginjal ya, dan ginjal kita. Sementara yang kedua adalah yang tidak tertutup. Ini dia terdapat di seluruh tubuh kita. Dia menutupi seluruh otot-otot kita maupun daging kita di bawah bagian kulit. The next one is pihaka, spleen.
So spleen is most of this left side surrounding here. So you use the light and pay attention there, the light bulb inside. So you will see very repulsive. Lalu bagian keempat dari kelompok yang ini adalah limpa ya. Limpa ini dia adanya di bagian kiri tubuh ya. Dia agak kecil, jadi ketika kita melihat limpa ini juga kita coba lihat bagian dalamnya agar bisa mencermati sifat menjijikannya. The next one is lamps, papasa. So this is you understand it both sides. So also use the light and pay attention inside the lens. Also there is a lot of repulsion. Lalu bagian kelima dari grup yang ketiga ini adalah paru-paru, bahasa Palinya adalah papasang ya. Jadi ini ada bagian yang kiri dan bagian kanan, sama seperti sebelumnya kita coba cermati bagian dalamnya agar bisa mudah mencermati sifat menjijikannya. That's group of five. Also you try the power sequence. After that, it's all together one group, one at the time. Jadi sama ya, di grup yang ketiga ini kita coba dengan urutan maju, urutan mundur berkali-kali. Kalau sudah bisa berkali-kali seperti itu, kita coba untuk melihat lima bagian ini secara sekaligus langsung ya. Now move to the group of four. So antenna, intestine, digestive tract. Setelah itu, setelah selesai di grup yang ketiga, kita lanjut ke grup yang keempat. Grup yang keempat ini bagian pertamanya adalah usus. In our Pali say the andaguna, intestine from here to there. Ya, jadi di dalam teks Pali sebenarnya yang disebut usus ini bukan cuma usus ya, tapi dari tenggorokan situ ya, dari pokoknya sistem pencernaan kita dari tenggorokan situ sampai ke anus. Utilize and chat inside. You will feed. Very repulsive. Ya, dengan cahaya konsentrasi kita juga coba lihat bagian dalam dari sistem pencernaan kita ini. Akan kita temukan bahwa itu sangat menjijikkan. The next one is mesentery, more repulsive. Also. Bagian yang kedua dari grup yang ini adalah mesenterium ya, ataupun selaput di antara usus. Ini lebih menjijikkan lagi kata saya. Mesentery is the first thing in the places where the bone is quiet. Ya, jadi di sini mesenterium ini adalah selaput yang mengikat isi perut ini, mengikat usus ini ya. Dia jadi tidak kemana-mana. Tightening for the intestine. Jadi usus itu ditahan oleh mesenterium ini. It is be found inside the 21 coin of the bone. Ya, jadi di mesenterium ini bisa terdapatnya di dalam lilitan usus ya, di situ di dalam 21 lilitan usus. The next one I call you. So this one I change the black and white. Because some the yogis say, find it very repulsive, don't want to see. The Udi. Then undigested food. So you pay attention inside your stomach. And newly food and undigested food. Also very repulsive, this one. Ya, lalu bagian selanjutnya, bagian ketiga dari grup yang ini adalah udariang ya dalam bahasa Pali. Artinya adalah makanan yang belum selesai dicerna. Ya, jadi saya sengaja gambarnya ini diubah menjadi warna hitam putih ya, karena beberapa yogi bilang ini terlalu memuak, terlalu menjijikan ya, takutnya muntah nanti yoginya gitu. Jadi kata saya kita bisa coba lihat di bagian dalam usus kita itu ada makanan yang belum selesai dicerna, ini sangat menjijikan. This is what has been eating, drinking, chewing, and the state. And it's present in the stomach. Ini adalah semua makanan ataupun minuman yang telah kita gigit, kunyah, minum dan sebagainya yang masih berada di dalam perut. Also we put a lot of meat, fish. Here is most of the vegetarian. So all inside going to very repulsive.
Ya, jadi itu semua yang kita makan ya dari sayur, daging, dan sebagainya ya. Our mouth is like the cemetery. You go into cemetery, you're very scary. You don't know scared your mouth. Ya, kata saya mulut kita itu seperti layaknya kuburan ya, karena banyak daging. Daging itu kan bangkai ya, bangkai itu eh, masuk ke dalam mulut kita. Kadang orang itu takut ke kuburan, tapi dia tidak takut melihat mulutnya sendiri. The next one is more repulsive. Curries and fishes. So you can find out the big intestine inside. Ya, yang selanjutnya ini lebih menjijikan lagi ya. Ini tahi ya, ini karisang. Dalam bahasa Bali adalah karisang. Change quickly. Ya, jadi saking menjijikannya saya udah ganti ke yang selanjutnya langsung ya. Now Matalang can pray. Ya, yang selanjutnya adalah mata lunggang dalam bahasa Pali ya, artinya adalah otak. Utilize and pay attention inside your head. There is also, you can see the praying very repulsive. Ya, jadi kita arahkan cahaya konsentrasi kita itu ke bagian dalam dari tengkorak kepala kita ya. Nah, di situ kita akan menemukan otak itu sangat menjijikan. There's five also, one group. You try power sequence, power sequence after the one at the times together. Ya, di grup yang ini juga sama ya, kita latihnya dari urutan maju, urutan mundur berkali-kali, lalu setelah bisa begitu kita mencoba untuk melihat lima anggota tubuh ini secara bersamaan. We have finished the learning 20 parts of the body which have predominant elements in four groups. Ya, jadi kita sudah selesai membahas 20 bagian tubuh pertama ya, yang elemen dominannya adalah elemen tanah. After that, you try again the hair, body hair, knee, teeth, skin, flesh, sinew, bones, bone marrow, kidneys, the heart, liver, membrane, spleen, lungs, intestine, mesentery, gorge, pieces, brain. After that, bowel, brain, empty the hair, power sequence, bowel sequence. After that, did 20, you try to see all together one at a time. Ya, jadi tadi kan dibagi menjadi 4 kelompok ya, masing-masing isi 5. Tapi ketika sudah selesai kita berlatih 4 kelompok ini, kita mencoba untuk berlatih dengan langsung 20 bagian tubuh yang pertama ini, 20 bagian tubuh yang sifat alami. Elemen dominannya adalah elemen tanah ya. Jadi dari rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, dan seterusnya sampai otak ya, sampai yang nomor 20 itu. Jadi kita berlatih 20 ini dengan urutan maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Terus begitu, lalu setelah itu kita coba untuk melihat 20 bagian tubuh ini secara bersamaan. Okay, move to next. We will continue with the remaining 12 water element body parts. These 12 parts should be designed in 2 sets or 6. Ya, lalu setelah itu kita lanjut ke 12 bagian tubuh yang sisanya ya. Jadi 12 bagian tubuh yang sisanya ini dia dominannya adalah elemen air ya. Kita bagi menjadi 2 grup masing-masing isi 6. They are bile, plums, pus, plus sweat, fat. So one group. Tear, grace, saliva, snot, synovia, and urines. Ya, jadi grup yang pertama, isi 6 yang pertama ini adalah terdiri dari empedu, dahak, nanah, darah, keringat, dan lemak. Sementara grup yang 6 sisanya itu adalah air mata, minyak, air liur, ingus, pelumas sendi, dan juga air kencing. You try to remember by half. 3 by 3 so easy to remember. Ya, kita mencoba untuk menghafal ini ya, sampai kita bisa hafal di luar kepala. Kalau sulit bisa 3-3 ya dihafalnya. The first one is Paityan, bell. So local where? So Bhaja, Paityan. To be found in the bell container. Bell container is a goblet. So number 2 is a free bell.
So Bahida Paitan. So spread, so like a drop of oil in water all over the body except the fleshless parts of the head hair, body hair, teeth, knee, and then the hard, dry skin. Ya, jadi bagian pertama dari grup isi 6 ini adalah pitang ya dalam bahasa Bali. Artinya adalah empedu. Empedu ini saya mengatakan ada dua jenis ya. Jadi empedu yang memang terdapat di kantong empedu, dan juga yang kedua adalah empedu yang terdapat di luar kantong empedu. Jadi dia terdapat di seluruh bagian tubuh kita yang tidak berdaging. Misalkan seperti rambut, bulu badan, kuku, gigi, dan kulit kering. The Bahija Paitan. This one sometimes we are outside this thinner skin, it broken, come out like the oil, it's a liquid. This one is also this Bahija Paitan. Ya, jadi yang kelompok empedu yang kedua ini yang terdapat di seluruh tubuh ini itu seperti minyak ya, seperti minyak dalam air ya. Jadi kadang kalau misalkan kulit kita luka, juga kadang kita bisa melihat ada kulitnya itu seperti berminyak. Nah, maksudnya dagingnya itu seperti berminyak. Nah, ini adalah empedu ya. The next one is the plain. So plain is to be found in the stomach's surface. The message measures and above full. When the food's doing, etc., into the stomach, the brain divides it and then as parts together again. Ya, jadi yang bagian yang selanjutnya adalah dahak ya. Jadi dahak ini terdapat di permukaan perut kita ya, gitu. Dan katanya ukurannya itu seperti semangkuk penuh gitu ya. Nah, jadi ketika makanan ataupun minuman masuk ke dalam perut kita, maka pada saat itu dahak itu terpisah dan tersebar bersama-sama dengan makanan tersebut. So you can find here a lot. This part. Also reverse it. Ya, bisa juga diperhatikan di daerah mungkin apa namanya itu tenggorokan ya, dari mulut sampai ke lambung. The next one is Bobo it pass. Sometimes you cannot find now because you haven't. So reviewing the before you have sometime. Before some have been buying or the sea. Ya, lalu bagian tubuh yang selanjutnya adalah nanah ya, bahasa Palinya adalah puba. Jadi di sini kadang mungkin kita kesulitan untuk mencarinya ya, tapi kadang kita bisa melihat kadang kalau misalkan kita dulu sempat pernah luka ataupun apa bernanah, nah itu adalah nanah. The next one is lohit and blood. So this area utilize a lot. Ya, bagian tubuh yang berikutnya adalah darah ya. Dalam bahasa Pali adalah lohita. Jadi kalau kita lihat di bagian darah atau di bagian sekitar paru-paru ataupun jantung, kita akan bisa menemukan banyak darah di sana. Sweat. This is easy to find. But here cold cannot find. It's become hot, very easy to find. Also reverse it. Lalu yang selanjutnya adalah keringat ya. Jadi keringat itu mudah untuk dicari ya, untuk kita sering melihatnya. Tapi mungkin kalau di sini Taman Sari dingin ya, jadi jarang keringetan. Tapi kita mengerti bahwa keringat ini adalah menjijikan. The next one is made of fat. Most are in stomach. This area can find. Big stomach is very easy to find. This one later when you practice in yellow casino. So this is have to you to yellow object. Ya, lalu yang selanjutnya adalah lemak ya, dalam bahasa Palinya adalah medo. Nah, ini mudah ya untuk diperhatikan, apalagi untuk yang perutnya besar. Kata saya dia biasanya ada di bagian bawah perut, lipatan perut itu mudah untuk menemukan lemak ini gitu ya. Nah, lemak ini akan membantu kita untuk nanti bisa dijadikan sebagai objek meditasi kasina kuning ya. Ini bisa digunakan warna lemak ini sebagai objek meditasi kasina kuning. Now 6 forward sequence, backward sequence,
After that one, at the time they sit together. Jadi ini adalah grup isi 6 yang elemen dominannya air yang pertama ya. Jadi sama seperti sebelumnya kita latih satu persatu urutan maju mundur berkali-kali. Nah, setelah itu kita lihat 6 ini secara bersamaan. The next one is asu, tia, easily lah. So you find in the eyes. Ya, lalu yang selanjutnya adalah dalam bahasa Pali adalah asu ya, artinya adalah air mata. Ini mungkin mudah ya untuk kita perhatikan adanya di dalam mata. The next one was grace. So you can see sometime morning like this, you will find. Ya, jadi yang selanjutnya adalah dalam bahasa Pali adalah wasa. Wasa ini artinya adalah minyak ya. Jadi kadang juga mudah untuk mencermati ini ya. Mungkin untuk yang wajahnya berminyak juga kadang kita pegang wajah sendiri itu bisa terasa wajahnya itu berminyak. So the wasa grace is to be found mostly on the palms of the hand, back of the hand, sole of the feet, back of the feet. Also face here, the area, part of the shoulder. So most can find it. Ya, jadi saya sudah mengatakan bahwa minyak badan ini kadang bisa ditemukan juga di telapak tangan kita, ataupun di belakang telapak tangan kita, ataupun di telapak kaki kita, ataupun di punggung kaki kita, ataupun di ujung hidung kita, ataupun di dahi kita, ataupun di pundak kita ya, di pundak kita. Most early morning can see clearly this one. Biasanya pagi-pagi ini lebih jelas ya, lebih banyak muncul. The next one is saliva. Saliva is to be found on the tongues after it has descended from the tip of both ends. Nah, lalu yang bagian tubuh berikutnya adalah air liur ya. Jadi air liur ini bisa kita temukan di lidah ya. Jadi setelah air liur ini muncul dari kedua sisi pipi kita, dia dalam kedua sisi dalam pipi kita, nanti dia akan jatuhnya di lidah kita. Singanika nose also easily can find, also reposes. Nah, bagian tubuh berikutnya adalah ingus ya. Ingus ini juga mudah untuk kita perhatikan dan sangat menjijikan. The next one is lalika, sanobia, point of the joint. Yang selanjutnya adalah minyak sendi ya. Minyak sendi ini bahasa Palinya adalah lasika. The sanobia is the slimmest fruit inside the joint in the body. Service the facing of lubricating the bones joints. Ya, jadi minyak sendi ini terdapatnya di persendian di tubuh kita ya. Fungsinya adalah untuk melumasi persendian kita agar mudah bergerak. Your wisdom light or concentration light. Pay attention to the knees, the joint is more, so you can find easily. Ya, jadi dengan cahaya konsentrasi kita bisa perhatikan di bagian dengkul kita ya, persendian dengkul kita itu akan lebih mudah memperhatikan minyak sendi ini. The next one is molten urine. Can see inside the bladder. Ya, jadi yang terakhir adalah air kencing ya. Air kencing ini bisa kita perhatikan di dalam kantung kemih kita. Practice is same way. Nah, setelah itu kita melatihnya ini sama ya, sama seperti sebelumnya. 12 power sequence, after that one at the time this all 12 together. Ya, jadi di grup yang kedua ini kita sama ya, jadi satu persatu urutan maju mundur, lalu setelah itu kita lihat 6 semuanya, lalu setelah itu kita menggabungkan dua grup yang elemen air ini ya secara bersama satu persatu dari nomor 1 sampai 12 ke 1 terus menerus seperti itu, lalu setelah itu kita melihat 12 bagian tubuh yang dominan elemen air ini secara bersamaan. So at the back we have finished learning about 32 parts of the body.
Ya, jadi sekarang kita sudah selesai mempelajari 32 bagian tubuh. in 6 groups with the 4 element groups and 2 water element groups. Jadi perlu diingat tadi kan kita 32 bagian tubuh ini kita bagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi 4 kelompok pertama adalah yang dominannya elemen tanah dan 2 kelompok yang terakhir adalah yang dominannya elemen air. Now you combine half hair to empty resident the urine. Power urine to the hair twice, many times. After that, you try all this 32 but is together one at a time. Ya, jadi setelah kita tadi kan mencermati yang 20 bagian yang tanah dulu ya, kita cermati sendiri, lalu setelah itu yang 12 elemen air ini kita cermati sendiri. Kalau dua-duanya sudah berhasil, kita menggabungkan 2 kelompok ini, jadi totalnya 32 ya. Jadi sama seperti sebelumnya kita mulai dari bagian tubuh nomor 1, terus yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke nomor 32. Lalu setelah itu mundur dari 32, 31, 30 terus sampai ke 1. Maju mundur maju mundur maju mundur seperti ini sampai nanti kita bisa melihat 32 bagian tubuh ini langsung secara bersamaan dalam sekali lihat. Like this, you practicing, can you see the body? Cannot see Papain already. Which one you go into attachment? So now you lose all this body organs. After you practice 32 parts of body, all this 32 parts. No attachments. So if you have too much attachments, use this 32 part. Check it. After one at a time. So 32 part. Which parts you attachment? Cannot be. Ya, jadi tujuan ketika kita bisa melihat 32 bagian tubuh ini secara bersamaan langsung ya kita akan melihat tubuh yang utuh ini gitu ya seolah-olah utuh ini. Nah, tapi pada saat itu harusnya kemelekatan kita itu sudah berkurang jauh ya karena kita sudah melihat ternyata tubuh yang utuh ini hanyalah kumpulan dari bagian-bagian yang dijadikan satu dan semua bagian itu satu persatunya itu menjijikan. Jadi bagian mana yang mau kita lekati, yang bagian mana yang kita sukai, bagaimana yang kita maksudnya cengkram gitu ya. Yang mana? Karena semuanya menjijikkan. Jadi pada saat itu kemelekatan kita pada tubuh ini akan berkurang ya. Yang tadinya misalkan kita melihat, oh ini adalah Sayadaw Ukangsa misalkan kayak gitu. Tapi ketika kita bisa mencermati bahwa oh ternyata yang disebut Sayadaw Ukangsa itu ya hanya kumpulan dari 32 bagian tubuh yang semuanya menjijikan. Jadi yang mana yang perlu dilekati? You are experiencing internally 32 parts, or now you try externally. So repracticing Anapanasati when the light is become very bright, use the light in such improve the yogi was clearly see. So trying the one by one all the 32 parts. After that, try one at a time all the 32 parts through. So after that, internally, after use the light in such nearby all the yogi. So like the 32 part over internally, externally, such the light outside. So in the light appear any beings also trying to see the 32 parts. Ya jadi tadi untuk berlatih ini tujuan untuk berlatih meditasi 32 bagian tubuh ini adalah untuk mengurangi pencengkraman kita kepada rasa suka kita pada badan kita sendiri maupun badan orang lain gitu ya. Jadi untuk berlatih ini sama seperti tadi dikatakan bahwa kita harus menggunakan cahaya jana keempat ya. Jadi kita pertama kita mencermati 32 bagian tubuh kita sendiri yang internal, lalu setelah itu kita coba mencermati 32 bagian tubuh dari orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yogi yang duduk di depan kita coba menggunakan cahaya kebijaksanaan jana keempat ini, cahaya konsentrasi ini untuk mencermati 32 bagian tubuh dari orang tersebut. Lalu kalau sudah berhasil satu persatu, kita balik lagi mencermati 32 bagian tubuh internal kita. Lalu setelah itu kita cari lagi orang lain lagi yang ada di mungkin di sekitar kita gitu ya dengan cahaya jana keempat itu ya. Kita cermati lagi makhluk yang lain lagi, orang yang lain lagi, yogi yang lain lagi. Nah, nanti kalau misalkan di bawah cahaya konsentrasi itu kita melihat makhluk apapun, di situ juga kita berusaha untuk melihat 32 bagian tubuh dari makhluk yang muncul di bawah cahaya tersebut. So one yogi told me,
Hey, Bandi is just externally. I found the fish, no 32%. Huh? Cannot find the body hair. Okay, how many percent you see you chapter? Ya, kata Sero ada yogi yang bilang ya ketika berlatih ini dia ketika menggunakan cahaya konsentrasinya dia melihat ke eksternal ya dan dia melihat ikan kan. Nah, terus dia laporan ke Sero, Sero ikan ini nggak punya 32 bagian tubuh gitu, dia nggak punya bulu badan gitu. Lalu terus gimana gitu? Lalu kata Sero ya kalau misalkan seperti itu ya bagian tubuh yang terlihat apa yang kamu renungkan saja, yang tidak ada yang nggak usah direnungkan. So after knowing to practice a meditation on the 32 parts of the body, so we shall continue with skeletal meditation. Jadi kalau sudah selesai berlatih 32 bagian tubuh ini, maka kita akan diinstruksikan untuk lanjut ke meditasi dengan objek tengkorak. How to practice in skeletal meditation? So you should first re-establish the Anapana four jhana, so that the light is a bright, brilliant, and radiant. Then use the light to discern the 32 parts in your own body internally, and then in the yogi nearby externally. Discern that internally and externally twice. Once this practice is completed, take the internal skeleton as a whole or a part of it, and discern it with wisdom mind. Then when parts of the whole skeleton appear in the wisdom mind, take the reposes of the skeleton as object. So that's the concept. And note it again and again in either reposes or skeleton or atipomism. Note it in many language you like. Any language you like your language also can. Ya, jadi bagaimana caranya kita berlatih meditasi tengkorak ini ataupun meditasi kerangka ini ya. Jadi pertama kita sama seperti sebelumnya kita mengembangkan ulang konsentrasi jana keempat ya dari Anapana hingga cahaya konsentrasi kita itu terang benderang ya. Jadi kita menggunakan cahaya konsentrasi kita ini untuk pertama kita harus mencermati 32 bagian tubuh internal kita sendiri dulu gitu ya. Lalu setelah itu kita cermati 32 bagian tubuh dari yogi yang ada di sekitar kita ataupun orang yang ada di sekitar kita. Kita coba internal eksternal seperti itu minimal 2 kali ya. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita mengamati kembali kerangka ataupun tengkorak tulang yang ada di tubuh kita ya, entah itu secara keseluruhan ataupun hanya satu bagian saja. Lalu kita mencermati bagian tulang tersebut dengan kebijaksanaan. Nah, ketika kita sudah memiliki objek tulang ini, entah itu sebagian ataupun keseluruhan tulang kita, kita mengamati sifat menjijikan dari tulang tersebut ya. Jadi kita menggunakan sifat menjijikan dari tulang tersebut sebagai objek kita. Ini adalah konsep menjijikan ya. Jadi kita catat dalam pikiran kita tulang ini sebagai menjijikan ataupun kita bisa catat sebagai tengkorak ataupun tulang dalam bahasa apapun yang kita nyaman gitu ya. Ataupun dalam bahasa Pali juga boleh ati dan sebagainya. But you see like this not so clearly with a flower or something, this is become animated. Oh, ya jadi ketika dalam pikiran kita melihat tengkoraknya itu tidak terlalu jelas ya, tulangnya itu masih tidak terlalu jelas, maksudnya kadang masih diliputi oleh daging ataupun sebagainya, itu disebut sebagai parikama nimitta. When the whole skeleton is clear, visible distance, that is seeing the color, shape, location, and delimitation of a part is seeing the Okha nimitta. Jadi ketika gambar dari tulang ataupun tengkorak di pikiran kita itu sudah mulai jelas ya, kita bisa melihat warnanya ataupun bentuknya ataupun tempatnya ataupun bagian pembatasnya, maka itu disebut sebagai ugaha nimitta. Discerning the repose is seeing the paribhaga nimitta, the counterpart side. Lalu ketika kita merenungkan sifat menjijikan dari objek tengkorak tersebut, objek tulang tersebut, itu disebut sebagai patibhaga nimitta.
with the repulsive. So by concentrating on the Vibhaga Nimitta or the repulsiveness of the skeleton, you can attain the Vajjana. At which time the Vajjana Vada will be present. Ya, jadi dengan kita mengkonsentrasikan pikiran kita kepada Patibhaga Nimitta tersebut, yaitu adalah sifat menjijikan dari tulang ataupun tengkorak yang kita lihat itu, kita bisa mencapai sampai jana pertama ya. Jadi jana pertama itu ada 5 faktor jana yang hadir. The bone or skeleton with the repulsive. So one yogi, she practicing this meditation object. She cannot find a repulsive. So she said, become beautiful. So this skeleton also like beautiful, maybe like this. So she cannot go that jhana. So she stay, cannot find the repulsive. So after that, I say, okay, I jump faster. Later I will try further. Ya, kata saudara-saudara cerita ada yogi ya, ketika dia mencermati, berlatih meditasi objek tengkorak ini, objek tulang ini, dia tidak bisa mencermati sifat menjijikannya. Bahkan dia melihatnya tengkorak ini sebagai indah, menyenangkan gitu ya. Jadi dia tidak bisa memasuki jana pertama dari objek tengkorak ini gitu. Dia bingung, dia lapor ke Sayadaw. Lalu Sayadaw bilang, oh udah nggak apa-apa, kamu skip dulu, nanti belakangan baru balik lagi ke objek yang ini. So after becoming skillful meditations of the 32 parts, so you learn how to meditate on the skeleton. When the skeleton appear in the wisdom mind, so take the repulsive or the skeleton as object and notice again and again, either repulsive or skeleton. By concentrating on the repulsive or the skeleton as counterpart side, you can attain the first jhana only. Ya, jadi setelah kita menjadi ahli ya dalam objek meditasi 32 bagian tubuh, kita akan bisa untuk berlatih objek meditasi yang ini, objek meditasi tengkorak tulang ini ya. Jadi ketika objek tengkorak ini sudah muncul dalam pikiran kita dengan jelas, maka kita merenungkan, mengambil konsep menjijikannya, sifat menjijikan dari tengkorak ini sebagai objek meditasi kita ya. Jadi kita mengulang-ulang, kita mencatat dalam batin kita sebagai menjijikan ataupun kita catat sebagai tulang ataupun tengkorak dan sebagainya. Nah, dengan mengkonsentrasikan pikiran kita pada konsep menjijikan ini, maka kita akan bisa mencapai jana pertama, hanya sampai jana pertama saja. So after you are able to check the Bhavanga and Nimitta successfully at the heart base, you should proceed to check for 5 jhana vada. Again, you pay attention to the heart base to check the 5 jhana vadas. Ya, jadi setelah kita bisa mencapai jana pertama ya dari objek tengkorak ini, ya kita harus mengecek bawangga, pintu batin kita dan juga nimitta kita yang di dalam bawangga kita ya, yang adanya di landasan jantung kita ya. Jadi setelah itu kita juga mengecek 5 faktor jana yang terdapat di dalam jana yang kesadaran jana yang sebelumnya kita rasakan tersebut. Anapanasati, mindfulness of breathing. If you check the Bhavanga mind, or you can see the Bhavanga light in the Anapana Nimitta there. Now the skeleton is there. You can see Bhavanga light inside the skeleton object. Ya, jadi kata saya dok, ketika kita berlatih meditasi anapana, kita juga bisa mengecek bawangga kita ya, dan di situ kita akan menemukan ada anapana, patibhaga nimitta juga terdapat di situ di bawangga ya, di pintu batin kita. Begitu juga ketika kita berlatih meditasi tengkorak ini, meditasi 32 bagian tubuh ataupun tengkorak ini ya, menjijikan tengkorak ini, kita juga akan bisa melihat nimitta, patibhaga nimitta kita itu di dalam bawangga itu, di dalam pintu batin kita ya. Kita akan menemukan tengkorak yang bercahaya itu. Practicing the skeleton meditation about 1 hour. After that, you just apply thought, vitaka, directly impressing the mind on the Vibhaga Nimitta or the repulsive or the skeleton. Jadi setelah kita
mengkonsentrasikan pikiran kita itu selama minimal 1 jam ya. Misalkan dalam dalam jana pertama itu kita mengecek faktor jana pertama di pintu batin kita ya. Jadi kita akan menemukan kita mengeceknya satu persatu dari faktor jana yang pertama dulu yaitu adalah witaka ya. Kita mengecek uh, uh, apakah ada witaka ini di bawahga kita itu. Is you severely checking the Vitaka, next sitting, or maybe you have time, continue focus back to skeleton object, and after having hour, just a sustained thought vichara, maintaining the mind on the Brivaka Nimitta or the repulsive or the skeleton. Ya, jadi kalau kita sudah bisa berhasil menemukan witaka ya di dalam bawahga kita itu, di dalam pintu batin kita, maka setelah itu entah di sesi berikutnya ataupun misalkan kita langsung melanjutkan lagi, kita mengambil nimitta lagi sebagai objek, misalkan selama setengah jam ataupun berapa, lalu setelah keluar dari konsentrasi tersebut, kita cek lagi di bawahga kita, di pintu batin kita, apakah ada faktor jana yang berikutnya yaitu wicara. Same way practicing. And then checking next one is a PT joy. Looking for the Brivaka Nimitta or the repulsive or skeleton. The next one is a happiness associated with the Brivaka Nimitta or the repulsive of the skeleton. Jadi sama seperti yang tadi, setelah kita bisa berhasil menemukan witaka dan wicara, kita mengkonsentrasikan lagi pikiran kita kepada nimitta kita, entah di sesi yang berikutnya ataupun kita langsung lanjut lagi mengkonsentrasikan pada nimitta kita, entah setelah setengah jam ataupun berapa lama. Setelah itu kita mengecek faktor jana yang berikutnya, yaitu piti ya. Piti ini adalah rasa girang ketika melihat sifat menjijikan dari kerangka tersebut. Lalu setelah bisa menemukan piti, sama seperti sebelumnya, kita meditasi lagi, lalu setelah itu kita cek lagi bawahga kita, apakah ada faktor jana yang suka ini, yang bahagia. Jadi seperti itu. Why the repulsive object is appear sukha and piti and sukha? Nah, saya mau tanya, kenapa objeknya itu padahal menjijikan, tapi kenapa bisa muncul rasa girang dan bahagia? Commentary say, like we clean early morning the pieces. So last time they are not toilets, so they're going to clean. But very repulsive, very smelly, but they happy. Why? After they clean, they will come money. So in the same way, so this meditation object is repulsive, but use this one and can go into the Four Noble Truth and Nibbana. That's why the meditators are very happy. So like this, you will go up the piti and sukha from this object. Jadi di dalam kitab komentar itu dijelaskan ya kenapa walaupun objeknya menjijikan tapi kita bisa merasa girang ataupun bahagia melihat objek tersebut. Jadi perumpamaan yang dijelaskan di kitab komentar adalah seperti pembersih sampah ya. Pembersih sampah itu kalau misalkan pagi-pagi ya, misalkan kita buang sampah gitu ya. Jadi walaupun objeknya itu menjijikan, sampah, bau ya, pagi-pagi gitu ya. Tapi bagi si pengumpul sampah ini, ketika dia melihat objek sampah ini, dia girang, dia sangat bahagia. Kenapa? Karena dia punya kerjaan, gitu. Dia bisa dapat duit dari mengumpulkan sampah ini, gitu ya. Begitu juga seorang meditator, ketika menggunakan objek menjijikan ini sebagai objek meditasi, bisa muncul perasaan girang maupun bahagia. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita mengkonsentrasikan pikiran ini kepada objek menjijikan ini, kita pada akhirnya akan bisa mencapai nibbana. Makanya yogi itu, meditator itu bisa merasa bahagia dan girang melihat objek ini walaupun objeknya adalah menjijikan. So the last one is a one-pointedness, ekagata. One-pointedness of mind on the Brivaka Nimitta or the repulses or the skeleton. Lalu setelah itu ya kita di sesi berikutnya kita mencoba untuk mencari faktor jana yang kelima ya, yaitu adalah ekagata, kemanunggalan pikiran. You can in a similar way attain the first jhana on the repulsive for one of the part of the skeleton. Ya, jadi kita juga bisa dengan cara yang sama itu mencapai jhana pertama ya dari merenungkan sifat menjijikan dari hanya satu bagian saja dari tulang ataupun tengkorak yang kita lihat. The skeleton meditation or asubha
Bhavana meditation only can attain Fajjana, cannot go into second or third or fourth. If some the yogi come to report, oh, how many jhana? 4 jhana. Wrong, go back to practice. Ya, saya sudah menjelaskan ya, meditasi dengan objek tengkorak ini ataupun dengan objek menjijikan asubha ya, itu hanya bisa mencapai maksimal itu jana pertama ya. Jadi kalau ada yogi yang datang laporan meditasi ke Sayadaw, lalu dia bilang, oh Sayadaw saya mencapai jana keempat dengan objek menjijikan ini, itu pasti salah. Because of this meditation object without Vitaka Vichara cannot be. All the time applying thought, sustain thought need. So second jhana or third jhana, fourth jhana without the Vitaka Vichara. Kenapa seperti itu? Kenapa maksimal hanya bisa jana pertama? Karena objek meditasi ini memerlukan witaka dan wicara, memerlukan usaha dan untuk mempertahankan objek ini terus-menerus gitu ya, untuk memunculkan objek ini dan mempertahankan objek ini terus-menerus. Makanya hanya bisa mencapai jana pertama. Sementara seperti kita ketahui di jana kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu sudah tidak ada witaka dan wicara. Makanya tidak bisa dengan objek seperti ini mencapai jana kedua, ketiga maupun keempat. When the jhana factor are clearly, you should again concentrate on the internally skeleton as a repository. Do it alternately. Once externally, then one internally, and then once externally. Again and again. When you have meditated like this on the repository nerve or the skeleton, and it has become deep and fully developed. You should extend your prayer of the discernment in all 10 directions, taking one direction at a time. Wherever your light of the concentration such reaches, develop each direction in the same way. You should apply your penetrating knowledge both near and far. In all directions, one internally and one externally. Jadi ketika kita sudah bisa melatih seperti itu ya, dan 5 faktor jana ini sudah bisa kita lihat dengan jelas, maka pada saat itu kita harus melatihnya itu, kita harus melatih ulang. Melatih ulang kita harus melihat tengkorak dalam tubuh kita ini, kita melatih sifat menjijikannya. Kita lihat latihan dengan objek menjijikan dari tengkorak internal kita. Lalu setelah itu kita coba untuk menggunakan objek luar, objek eksternal, tengkorak orang lain ya, tulang orang lain itu atau makhluk lain sebagai objek ya. Jadi internal eksternal bergantian begini, internal eksternal berkali-kali gitu ya. Kalau kita sudah bisa berlatih seperti ini dan bisa menangkap sifat menjijikan dari tengkorak ini, entah yang internal maupun eksternal, dan pengetahuan kita sudah matang, pada saat itu kita akan dianjurkan untuk mengembangkan objek meditasi kita ini bukan hanya di dekat kita ya, tapi ke 10 arah gitu ya. Jadi satu arah, satu demi satu gitu, tidak langsung 10 arah. Tapi cara berlatihnya sama. Di arah pertama misalkan arah depan, kita latihnya itu dengan cara merenungkan yang internal, lalu eksternal, internal, eksternal seperti itu. Practice empty wherever you look in the 10 directions. You see only skeleton. When you have succeeded, you are ready to develop the white kasina meditation. Ya, kita berlatih seperti itu ya di masing-masing arah dari 10 arah itu, internal, eksternal, sampai sampai kemanapun kita melihat itu, nanti kita hanya akan melihat tengkorak gitu ya, tengkorak ataupun tulang dari makhluk gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa melatih hingga tahap seperti ini, pada saat ini dikatakan bahwa kita sudah siap untuk melatih meditasi kasina putih. In Sakkamantra mention, one of bhikkhus Alita in the Sri Lanka. He always practiced in the skeleton meditation. One day, he going to paint a path to another village. So, on the way, he must one of females. So she also scored with the husband. So she don't want to continue to stay with him, and she went to go back to her mother village. So in the way they met,
So this lady, the mind changed to a little bit attachments to this Bhante. So she's smiling, so show the teeth. So the Bhante saw the teeth. Immediately he practiced, oh, this is skeleton. So standing, she practices skeleton. So he never saw there's a male or female. He only saw this skeleton. So after that, the lady also going to the village. So he continued practicing there. So he called the Fajana, emergence of Fajana, and practicing with the Vipassana. So he became immediately as Arahant. So see the skeletal meditation also can go into Aramship. So after that, behind the husband follow. So also on the way, Master Pandit, hey Pandit, do you see one lady crop from this road? Hey, I don't know, I see only one skeleton pass from me. So it's good, very good, just skeleton. You don't know this is man or woman, all right? So this meditation very quite good. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di dalam kitab subkomentar ya, ada cerita tentang meditasi tengkorak ini ya. Jadi dikatakan pada saat itu di Sri Lanka ya, ada seorang biku, dia melatih meditasi tengkorak ini, meditasi kerangka ini ya. Jadi pada suatu hari dia ini sedang ingin pergi Pidapata. Lalu ketika sedang berjalan menuju Pidapata, ternyata ada seorang gadis mendekati ke arah si biku ini. Nah, ternyata gadis ini dia itu sedang berantem sama suaminya. Jadi dia karena berantem sama suaminya, dia pengen pulang ke kampung halamannya gitu ya. Lalu di tengah jalan bertemu si biku ini gitu. Lalu ketika bertemu si biku ini, si perempuan ini senyum kepada si biku ini gitu ya. Nah, tapi si biku ini ketika si perempuan ini senyum, dia hanya melihat gigi dari si perempuan ini gitu ya. Lalu ketika melihat gigi ini, si biku ini karena sudah terbiasa melatih meditasi tengkorak, meditasi tulang ini, dia langsung merenungkan menggunakan objek gigi ini sebagai objek meditasi, sebagai tulang-tulang menjijikan gitu ya. Jadi dia tidak melihat ini sebagai wanita, tapi dia melihat ini hanyalah sebagai rangkaian tulang kerangka saja gitu ya. Jadi tidak melihat sebagai wanita. Lalu saya sudah mengatakan bahwa si biku ini juga dengan konsentrasi jhana pertama ini, dia berlatih langsung di tempat itu juga. Ketika sedang berdiri itu berlatih vipassana dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat ya. Nah, jadi dengan jhana pertama dari objek menjijikan tengkorak ini juga bisa bisa digunakan untuk meditasi vipassana ya. Nah, lalu kemudian tidak lama kemudian setelah perempuan itu pergi, dia pergi ke rumahnya masing-masing, ke kampung halamannya kan. Lalu tidak lama kemudian setelah jalan beberapa saat, suaminya datang mendekat kepada si biku ini gitu. Lalu suami ini bertanya kepada si biku ini, Bante, apakah Bante melihat ada perempuan tadi lewat sini gitu ya. Nah, tapi karena si Bantenya ini memusatkan perhatiannya hanya pada sifat menjijikan dari tengkorak ya, dari tulang dan tengkorak ini, dia tidak melihat adanya perempuan yang lewat. Ya. Jadi dia bilang kepada si biku, si suami ini bahwa saya nggak lihat perempuan lewat, tapi saya lihat satu tengkorak lewat tadi. Gitu. Jadi maksudnya ini apakah ini bagus? Kata saya, ya ini bagus ya. Jadi kita tidak melekat. So this picture you can photo. You cannot imagine the skeletal object, so you can look this picture and take the object. Ya, kalau untuk yang gambar yang ini kalian boleh maksudnya boleh ingat ataupun boleh pinjam ya. Maksudnya kalau misalkan kita tidak bisa melihat tengkorak kita sendiri, kita bisa menggunakan gambar itu kita jadikan sebagai objek menjijikan. So with this practice, bring us closer to that truth, depend on our understanding of that Dhamma, and leads us towards the liberation from suffering. So let us begin our journey into our skeletal meditation with mindfulness and compassion. Sadu. Ya, semoga dengan praktek Dhamma ini ya, kita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran sejati dan juga memperdalam pengetahuan Dhamma kita ya. Dan juga pada akhirnya membawa kita menuju kepada Nibbana. Jadi
semoga dengan semoga kita bisa melatih meditasi 32 bagian tubuh ini dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Okay, share our merit to all beings. Idawadaja. Ijawata chamehi sambadam baunya sambadam sabbe deva anumodantu sabbe buddha anumodantu sabbe sajja anumodantu sabba sambaddi seiddiya idam menya dina hodu sukhida hondu nyadeyo idam menya dina hodu sukhida hondu nyadeyo idam menya dina hodu sukhida hondu nyadeyo idam me punya asawakaya wahan hodu idam me punya nibbana sabbacayo hotu mama punya vagam sabba sattanam bhajemi te sabbe me sama punya vagam labantu sadhu sadhu sadhu.